Oke, halo Mbak, selamat siang dan selamat datang. Oke, sebelumnya mohon maaf ini dengan Mbak siapa ya? Apakah Mbaknya yang kemarin menghubungin saya? Iya bener Bu, benar. Izin perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya itu Nanda Cokita, bisa dipanggil dengan Nanda Bu. Oke, Mbak Nanda ya. Iya. Ya, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sakila. Di sini saya sebagai konselor. Kira-kira nih Mbak Nanda habis dari mana ya Mbak? Saya habis dari rumah sih Bu, langsung ke sini. Oh, langsung ke sini. Iya. Kira-kira tadi perjalanannya gimana Mbak dari rumah ke sini? Cukup padat dan panas ya Bu tentunya. Macet kan Mbak? Lumayan. Oh, oke oke, iya sih. Soalnya kemarin saya dengar-dengar juga Surabaya lagi macet-macetnya ya hari ini sama kemarin tuh. Oke nih Mbak Nanda, terima kasih ya atas partisipasinya untuk datang ke sini. Kira-kira kalau boleh tahu tujuan Mbak Nanda ke sini tuh untuk apa ya Mbak Nanda? Jadi gini Bu, saya kan ada sedikit permasalahan sama orang tua saya. Nah saya tuh kayak bingung untuk nyelesain permasalahan saya itu Bu. Jadi saya tuh kayak masih bingung untuk mencari solusi yang pas untuk permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, jadi Mbak Nanda di sini tuh ingin melakukan proses konseling ya Mbak Nanda atas permasalahan yang Mbak Nanda sedang alami sekarang. Iya benar. Oke, kira-kira nih Mbak Nanda, emangnya Mbak Nanda tahu proses konseling itu seperti apa? Ini dia Bu ya. Sebenarnya saya dulu itu pernah Bu melakukan proses konseling 1 kali. Lalu sepengetahuan saya proses konseling itu gimana proses pemberian bantuan, gimana pemberian bantuannya itu dari ibu konselor dan kepada saya konselor. Betul sekali ya Mbak Nanda. Jadi proses konseling itu ialah sebuah pemberian bantuan secara profesional oleh saya konselor pada konseli yakni Mbak Nanda untuk nanti permasalahannya itu Mbak Nanda sendiri yang akan menyelesaikannya. Sedangkan saya di sini sebagai konselor hanya mengarahkan saja Mbak Nanda seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, kira-kira nih Mbak Nanda datang ke sini tuh apakah ada paksaan dari orang lain atau gimana? Dari diri saya sendiri sih Bu. Oke, bagus sekali ya Mbak Nanda, nggak dipaksa sama orang lain ya. Nah, Mbak Nanda pastinya juga takut kan kalau datang ke sini. Ketika Mbak Nanda bercerita itu takut ceritanya itu akan tersebar. Tenang aja, di sini tuh ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, di mana Mbak Nanda bebas bercerita tanpa takut ceritanya ini tersebar kemana-mana. Dan di sini juga ada yang namanya asas keterbukaan, di mana Mbak Nanda ini bebas menceritakan apapun yang Mbak Nanda ingin menceritakan tanpa harus ditutup-tutupi seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Nanda? Bisa Bu. Oke, apakah ada pertanyaan dari Mbak Nanda seputar asas dan lainnya? Izin bertanya ya Bu. Tadi kan ada asas kerahasiaan. Berarti selama saya cerita di sesi ini itu rahasianya itu aman ya Bu. Soalnya saya tuh takut Bu, karena kan ini kan permasalahan saya sama orang tua saya. Oke, tentunya aman sekali ya Mbak Nanda. Tenang aja, cerita Mbak Nanda tuh nggak akan tersebar sama sekali. Oke, Mbak Nanda kan ingin melakukan proses konseling dan sudah saya jelaskan tadi ada asas juga, terus proses konseling itu seperti apa. Nah, Mbak Nanda, jadi proses konseling ini tentunya ada durasi juga. Setiap satu sesi itu dibatasi dengan waktu yakni 45 menit, dimana kalau nanti prosesnya belum selesai kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Gimana nih menurut Mbak Nanda? Ya Bu, setuju saya. Oke, Mbak Nanda ini sudah siap bercerita? Sudah Bu. Kelihatannya tegang banget ya. Boleh agak rileks ya. Gini nggak apa-apa Bu? Ya, nggak apa-apa Mbak Nanda. Sudah merasakan rileks? Benar-benar Bu. Santai saja ya Mbak Nanda. Oke, sudah siap nih? Iya, sudah. Oke, boleh diceritakan permasalahannya seperti apa? Jadi gini Bu, permasalahan saya itu saya sama orang tua saya, lebih tepatnya sama ibu saya. Ibu saya itu kan dari keluarga Jawa dulu.
semuanya sih, ayah, ibu, keluarga Jawa. Lah ibu tahu sendiri kan, maksudnya keluarga Jawa itu kayak gimana, kayak seberapa pakem gitu loh, kayak banyak sekali adat istiadatnya gitu kan Bu. Nah apalagi ini kan hampir mendekati suro gitu loh Bu. Nah, kan mitosnya kan kayak gak boleh keluar, apalagi kalau berkepentingan gitu Bu. Ini takutnya dijauhin kenapa-napa kayak gitu. Terus orang tua saya itu kayak masih mikir cewek itu harus pakainya harus sopan seperti itu, kayak nggak mengikuti zaman. Nah saya tuh kayak sering keluar malam terus pakai pakai yang terbuka sih Bu, kayak ikutin zaman Gen Z gitu Bu. Nah itu orang tua saya tuh kayak marah-marah kepada saya itu sih. Oke, jadi Mbak Nanda ini terdapat perbedaan antara Mbak Nanda dengan ibunya Mbak Nanda ya, perbedaan karena ibunya Mbak Nanda ini terlalu pakem mengikuti adat istiadat di Jawa seperti itu, dan sedangkan keinginan Mbak Nanda ini pengen mengikuti zamannya Mbak Nanda. Oke, Gen Z sekali ya. Oke, kalau saya boleh tahu, kira-kira permasalahannya itu sejak kapan ya Mbak Nanda? Oh yang sejak dulu sih Bu, dulu saya tuh kayak dari SMP kan. Dulu tuh saya masih kayak ya namanya kan anak-anak gitu, masih kayak iya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan maksudnya maaf Bu, maksudnya itu kan kayak kita tuh harus ngikutin zaman gitu loh Bu. Jadi kayak ya nggak boleh stuck di zaman itu gitu. Jadi kayak jadinya kok saya tuh kayak gue zaman pakai baju yang ala Korea gitu, ala barat ke barat. Oke, itu kira-kira terakhir kali permasalahan itu muncul kapan ya Mbak Nanda? Minggu lalu sih Bu. Berarti permasalahan itu tuh pernah muncul dulu juga sampai sekarang, dan terakhir muncul itu minggu kemarin. Iya sih. Kalau boleh tahu nih, reaksi orang tua Mbak Nanda itu seperti apa ketika Mbak Nanda melakukan hal tersebut? Reaksi orang tua ya pastinya marah-marah sih kayak apalagi kan kayak satu keluarga itu adat Jawanya itu kental banget ya Bu ya, dan bermarah, kamu ini kenapa pakai baju kayak gini, itu gak sopan tau gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Nanda, saya mengerti. Kira-kira nih Mbak Nanda, ketika ibunya Mbak Nanda reaksinya seperti itu, apa yang Mbak Nanda lakukan terhadap ibu Mbak Nanda? Reaksinya Mbak Nanda? Ibu saya marah itu biasanya saya kayak ya udah ya dengerin, kayak kalau marah saya dengerin, tapi kayak hanya angin lewat gitu, kayak masuk telinga kiri gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Nanda. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira Mbak Nanda ini mainnya itu dengan siapa dan di mana aja gitu? Apakah jauh dari rumah, apakah dekat atau gimana? Kalau main sih saya tuh sama teman-teman saya sih Bu, sama teman deket itu ya, kadang jauh dari rumah, kadang itu masih deket-deket rumah gitu. Itu mainnya sama cewek sama cowok sih, jadi nggak kayak cewek semua, cowok semua gitu. Oke, kalau boleh tahu tuh, apakah teman-temannya Mbak Nanda juga seperti itu? Seperti perilakunya Mbak Nanda atau gimana? Kalau teman-teman ya Bu, ada yang sama seperti saya, ada yang enggak. Oke. Nah, kalau tadi kan Mbak Nanda bilang ya, ibunya Mbak Nanda ini sering marah ketika Mbak Nanda berpakaian seperti itu. Seperti itu, sorry. Nah, kira-kira nih, apakah ibu Mbak Nanda ini marah ketika Mbak Nanda pakaiannya terbuka atau pulangnya malam atau gimana? Pertama itu pakaian terus pulang malam itu juga yang membuat aku saya marah-marah sih. Mbak Nanda ini kalau pulang malam ini apakah ada kepentingan yang lain atau cuma pure main? Pure main sih Bu, nggak ada kepentingan lain. Tapi ibu ngizinin? Enggak, saya bilang Bu saya mau main. Ibu tuh kayak nggak boleh Mbak. Tapi saya tuh kayak ya udah sama saya main gitu. Oke, jadi mainnya
pulangnya itu sampai jam 10 malam banget gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Nanda sudah bercerita. Saya simpulin dulu ya Mbak Nanda. Tadi kan Mbak Nanda tuh bercerita bahwa adanya perbedaan pendapat antara Mbak Nanda dengan orang tuanya karena berpakaian Mbak Nanda ini tidak sesuai dengan adat istiadat yang ada di keluarga Mbak Nanda. Karena Mbak Nanda ini berketurunan Jawa ya, Jawanya juga pakem ya Mbak Nanda. Seperti yang Mbak Nanda tahu bahwa di Jawa itu memang pakaiannya tuh sopan secara adat istiadat, terus tutur bicaranya dan lain-lainnya. Nah, dari orang tua juga kan takut kalau anaknya gimana-gimana, apalagi dengan pakaian seperti itu. Dan Mbak Nanda juga tadi nggak izin ya untuk main gitu, apalagi ada cowok-cowok, takut anaknya kenapa-kenapa ya Mbak Nanda. Oke, tujuan Mbak Nanda itu melakukan proses konseling, keinginan Mbak Nanda pengennya seperti apa? Tujuan saya untuk melakukan proses konseling kali ini tuh Bu, saya tuh pengen menyelesaikan permasalahan saya yang sedang saya hadapi saat ini, kayak mengubah pola pikir orang tua saya dulu Bu, yang awalnya kan kayak kolot, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Apakah Mbak Nanda pernah mengusahakan untuk ngobrol dengan ibu Mbak Nanda atau belum? Soalnya kan pasti ada sesekali untuk pengen bilang ke ibu Mbak Nanda. Apakah Pernah sih Bu, pernah ngobrol sama orang tua saya, ibu saya. Tapi rasanya tuh masih kayak marah-marah gitu Bu, karena kan ya mungkin kan dari keluarga Jawa gitu Bu, terus tiba-tiba saya kayak pakai yang kurang sopan seperti itu. Oke, bagus sekali ya Mbak Nanda. Di sini Mbak Nanda sudah mulai mengerti. Kira-kira nih, kalau Mbak Nanda memposisikan sebagai orang tua Mbak Nanda itu seperti apa? Kalau melihat diri Mbak Nanda, POV-nya orang tuanya Mbak Nanda ketika melihat perilaku Mbak Nanda itu seperti apa? Sedangkan secara ini kan Mbak Nanda itu berasal dari keluarga Jawa seperti itu. Kalau saya melihat saya sebagai orang tua ya Bu ya, ya kurang sopan sih Bu ya, apalagi kan kayak benar-benar Jawa banget, terus tiba-tiba dengan ada kayak anggota keluarga yang kayak berpakaian seperti itu dan kayak agak melencong dari ada Jawa, itu menurut saya kurang sih Bu. Oke, bagus sekali ya Mbak Nanda di sini juga sudah mulai menyadari dan memahami. Tentunya di sini Mbak Nanda juga kepingin berkomunikasi dengan baik dan benar dengan orang tuanya Mbak Nanda itu seperti apa, agar perbedaan pendapat ini bisa saling memahami satu sama lain. Apalagi Mbak Nanda ini kan generasi Gen Z dan ibunya Mbak Nanda itu udah lama sekali ya generasinya, berbeda dengan kita sekarang. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan cara ngomongnya itu seperti apa, yang baik dan benar. Secara kan kalau Mbak Nanda ini kan kepengen mengikuti zaman yang sekarang dan mengikuti budaya luar. Nah, Mbak Nanda juga tadi kan udah menyadari kalau budayanya sendiri kalau dirusak itu seperti apa gitu kan. Apalagi keluarganya Mbak Nanda ini pakem ya dari keluarga seperti itu, dan ibunya Mbak Nanda tentunya memiliki kekhawatiran terhadap anak gadisnya yang pulang malam. Nah, tadi kan ibunya Mbak Nanda sempat marah. Nah, karena itu Mbak Nanda ini pulangnya malam. Nanti kita akan komunikasikan dengan baik dan benar dengan ibunya Mbak Nanda itu seperti apa. Oke Mbak Nanda, saya rasa cukup ya, waktunya udah 45 menit sebelum saya tutup dan akhiri. Saya akan memberikan Mbak Nanda tugas. Nah, kita akan melihat perkembangan Mbak Nanda di minggu depan, dan tugasnya adalah kalau semisal reaksi ibunya Mbak Nanda seperti itu lagi, kita akan melihat apakah ibu Mbak Nanda ini masih tetap marah-marah atau ada perubahan lain gitu. Apakah bisa dipahami? Izin bertanya Mbak, nanti kayak setiap respon ibu saya tuh harus kayak ingat-ingat, terus pas di minggu depan itu baru kali dibahas lagi gitu. Oke, boleh. Kalau Mbak Nanda gak ingat atau apa, bisa ditulis ya Mbak Nanda gitu. Berapa kali
Mbak Nanda keluar atau gimana pun, nanti reaksi ibu Mbak Nanda bisa ditulis. Oke, untuk perkembangannya kita akan melakukan di sesi selanjutnya. Kita akan lihat lagi. Sebelum saya akhiri nih, satu lagi, apakah Mbak Nanda sudah merasa nyaman dan lega terhadap proses konseling ini dari awal sampai akhir, atau ada yang masih mengganjal? Sejauh ini sudah merasa lega sih Bu. Oke. Karena kasih punya saya bingung kita ke siapa juga. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Nanda. Kira-kira nanti pertemuannya akan dilaksanakan kapan ya? Di hari Rabu aja bagaimana Bu? Oke, mau jam berapa Mbak? Jam 10. Oke, di hari Rabu jam 10. Oke. Kita sudah menyepakati ya waktunya mau Rabu di jam 10. Oke, baik. Mbak Nanda, terima kasih banyak atas kehadirannya sudah datang ke sini. Dan apakah Mbak Nanda di sini ada perkuliahan atau gimana Pak? Iya sih Bu, ada mau lanjut kuliah. Oh ya udah. Terima kasih ya Mbak Nanda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih, Bu. Pintu keluarnya di sini.